Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat bergabung lagi pada mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan Komputer ya. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai, kalau minggu kemarin kita sudah membahas mengenai media transmisi, kemudian kita sudah membahas mengenai wireless network ya. Jadi media transmisi yang menggunakan kabel, kemudian media transmisi tanpa kabel atau wireless network. Kemudian pada hari ini kita akan membahas mengenai itu komponen jaringan ya. Komponen jaringan. Jadi ada komponen, nanti ada hardware maupun ada software. Baik, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, bahwa jaringan komputer itu pada waktu kita membangun suatu jaringan komputer, maka jaringan komputer tersebut akan tersusun dari beberapa elemen dasar, yaitu ada komponen hardware dan komponen software. Jadi pada waktu kita membangun mendesain suatu jaringan komputer, maka harus dipersiapkan yaitu hardware dan softwarenya. Hardwarenya apa? Hardware dari jaringan komputer itu ada PC sendiri atau personal komputer sendiri ya. Personal komputer nanti ada personal komputer untuk klien sendiri, kemudian personal komputer untuk server juga sendiri, kemudian ada hub atau switch hub ya, kemudian ada LAN card, kemudian ada router, kemudian ada bridge yang ada namanya bridge, ada firewall ya. Nah, ini semua perangkat hardware dari pada waktu kita mau menyusun atau membangun suatu jaringan komputer. Kemudian juga ada perangkat software, yaitu software biasanya adalah OS-nya atau operating system-nya atau sistem operasi dari jaringan tersebut ya. Baik, kita lihat yang satu persatu. Yang pertama, jadi pada waktu kita ingin membangun suatu jaringan komputer, maka hal yang harus kita siapkan pertama adalah PC atau personal komputernya. Ya, karena sesuai dengan tujuannya pada jaringan komputer itu adalah untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lain, antara komputer satu dengan yang lain dihubungkan menjadi satu sehingga bisa berkomunikasi untuk mencapai tujuan yang sama kan. Berarti yang harus disiapkan yang pertama adalah personal komputer. Nah, personal komputer itu dibedakan menjadi dua, yaitu PC atau personal komputer untuk klien sendiri dan personal komputer atau PC untuk server sendiri. Jadi harus dibedakan mana komputer yang untuk digunakan oleh klien dan mana komputer atau personal komputer yang nanti digunakan sebagai server. Ya, pada waktu kita membangun jaringan komputer dengan klien server, maka komputer yang difungsikan sebagai server itu mutlak harus memiliki unjuk kerja atau fitur atau performance yang lebih baik, lebih tinggi dibandingkan dengan komputer lain sebagai workstation-nya atau sebagai kliennya. Karena apa? Karena server itu yang akan bertugas menyediakan fasilitas dan mengelola operasional jaringan tersebut. Sehingga kemampuan dari komputer server harus di atasnya atau harus lebih tinggi. Performa dari komputer itu harus lebih tinggi. Spesifikasi komputernya itu harus lebih tinggi dibandingkan dari workstation-nya atau komputer kliennya. Ini ya. Kemudian kalau komputer klien jelas ya, komputer klien nanti komputer itu yang akan mengakses layanan atau service yang berada di dalam server. Sehingga kalau yang server akan memberikan layanan atau service kepada semua workstation yang terhubung ke dalam jaringan tersebut, yang meminta request kepada server tersebut, maka server akan memberikan layanan atau service sesuai dengan yang diminta oleh masing-masing klien pada saat bersamaan ya. Sehingga komputer server harus dipilih yang kemampuannya lebih tinggi. Biasanya komputer server ini ya komputer khusus ya untuk server ya. Memang komputer ini didesain ya untuk yang kemampuannya lebih tinggi ya dibandingkan dengan komputer klien ya. Ini contoh, ini gambar di atas ini komputer klien, dia yang akan mengakses service atau layanan kepada server. Yang di bawah ini contoh gambar dari server ya. Biasanya server itu tanpa monitor ya, di situ hanya PC saja tanpa monitor. Memang itu komputer ini bersifat pasif ya, dia bersifat pasif, jadi artinya dia akan memberikan layanan, dia akan memberikan service kepada workstation atau klien yang meminta request. Kalau tidak ada workstation atau klien yang meminta layanan atau service, maka ya server ini diam atau pasif ya. Yang aktif adalah komputer kliennya. Ini dilihat dari personal komputernya. Jadi harus kita siapkan pada waktu kita ingin membangun suatu jaringan dengan model client server, harus kita siapkan PC-nya harus benar-benar dipilih. Yang komputer khusus untuk server ya harus dipilih, kemampuannya harus lebih tinggi dibandingkan dari komputer workstation-nya atau komputer kliennya. Dan yang kedua ada network interface card. Seperti kemarin juga kita sudah bahas ya, bahwa setiap komputer yang nanti akan terhubung ke dalam suatu jaringan, maka komputer tersebut harus memiliki satu LAN card atau network interface card.
Kalau dihubungkan dengan menggunakan media kabel, maka harus ada NIC, LAN card. Kalau dihubungkan dengan menggunakan jaringan tanpa kabel, maka harus ada wireless LAN card-nya. Nah, ini yang wireless LAN card, ini yang LAN card, ini yang LAN card ya. Jadi ada NIC, Network Interface Card. Kalau yang dihubungkan dengan menggunakan tanpa kabel atau wireless, maka harus ada wireless LAN card ya. Ini jadi setiap komputer yang terhubung ke dalam satu jaringan harus terpasang NIC atau Ethernet ya. Ya, cara kerja berdasarkan broadcast network ya. Setiap node akan menerima setiap transmisi data yang dikirim oleh sebuah node ya. Biasanya menggunakan metode akses CSMA atau CD Carrier Sense Multiple Access atau Coalition Detection ya dalam pengiriman datanya. Nah, ini contoh gambar NIC ya. Biasanya kalau kita membeli satu PC itu biasanya di situ sudah ada NIC on board-nya atau LAN card on board-nya. Tetapi kalau memang belum ada, bisa ditambahkan dengan kita membeli LAN card seperti ini ya. LAN card yang nanti dipasang sesuai dengan slot yang ada di motherboard. Apakah slot PCIe, PCI Express, atau slot AGP atau yang slot yang lain ya, sesuai dengan slot yang ada. Nah ini yang LAN card atau network interface card atau Ethernet, ini ya sama. Kalau ini yang wireless LAN card-nya ya. Kalau pengen terhubung ke dalam satu jaringan tanpa kabel. Baik, selanjutnya yang ketiga, kabel ya. Kemarin sudah bahas dari kabel itu memang ada 3, yaitu kabel koaksial, kabel UTP atau STP, dan kabel fiber optik. Untuk penjelasan bisa dilihat pada pertemuan sebelumnya pada materi media transmisi. Kemarin kita sudah bahas apa itu kabel koaksial, kegunaan dari kabel koaksial itu untuk apa ya. Nanti bisa dilihat lagi pada materi sebelumnya, yaitu pada materi media transmisi. Kemudian ada kabel UTP atau STP, yaitu kabel yang kalau kita buka ada 8 ulir kabel itu ya, warnanya putih, orange, putih hijau, putih biru, putih coklat. Kemudian untuk model pengkabelan sendiri untuk kabel UTP atau STP ada 3 model pengkabelan, yaitu model pengkabelan dengan strike ya. Model pengkabelan dengan strike digunakan untuk menghubungkan device yang berbeda, misalkan PC ke switch atau PC ke hub atau router ke switch atau router ke hub ya. Yaitu kemudian untuk kabel yang kedua model pengkabelan yaitu dengan cross, yaitu untuk menghubungkan device yang sama, misalkan PC dengan PC, kita di rumah punya 2 PC bisa dihubungkan dengan menggunakan kabel UTP, yaitu dengan menggunakan model pengkabelan crossover ya. Nah, konektornya menggunakan konektor RJ45 ya. Kalau yang kabel koaksial konektornya menggunakan T-konektor. Sedangkan ini yang kabel fiber optik yang biasa kita lihat kalau kita berlangganan koneksi data ya dengan provider dengan menggunakan jalur LVO, maka dari provider ke tempat kita, ke router yang kita miliki atau ke modem yang kita miliki itu menggunakan kabel fiber optiknya. Ini kemampuan kecepatannya lebih tinggi dibandingkan dari kedua kabel ini, dibandingkan kabel koaksial maupun kabel UTP. Ini kabel fiber optik. Ya, nanti bisa dilihat lagi pada materi sebelumnya, yaitu di materi media transmisi. Baik, yang selanjutnya ada repeater. Repeater ini ya kemarin juga sudah kita singgung bahwa repeater ini memang alat yang paling sederhana pada jaringan yang berfungsi untuk memperkuat atau memperbaiki sinyal yang melewatinya. Pada waktu ada jarak antara workstation dengan workstation satu dengan yang lainnya terlalu jauh, maka bisa ditambahkan dengan repeater sebagai penguat sinyal di sana. Yaitu fungsinya untuk menerima sinyal dari suatu segmen LAN dan memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal aslinya ya. Jarak kedua jaringan dapat diperjauh ya untuk menghubungkan dua jaringan yang biasanya jaraknya jauh, kemudian perlu sinyalnya melemah, kemudian bisa diperkuat dengan menggunakan perangkat yang namanya repeater ini ya. Jadi jarak kedua jaringan dapat diperjauh ya. Dapat juga berfungsi untuk memperbesar ya batasan panjang dari satu segmen. Mungkin bisa saya tunjukkan sekali lagi penggambaran dari atau simulasi dari penggunaan repeaternya ya. Baik, kita lihat bentar ya. Baik, kita lihat dulu. Baik. Baik, ini contoh simulasi dari repeater. Baik, ini dari A ke D. Dia ingin mengirim A hendak mengirimkan data ke D, maka
ini pada waktu sinyal yang dikirimkan dari A ke D ini melemah di tengah jalan, maka di sini perlu ditambahkan repeater yang berfungsi untuk memperkuat sinyal di sini ya. Sinyal melemah kemudian sampai di repeater diperkuat kembali hingga sampai di host tujuan bisa kuat kembali sinyalnya. Ini adalah contoh dari penggunaan dari repeater. Jadi repeater di situ menerima sinyal dari suatu segmen LAN dan memancarkan kembali ya dengan kekuatan yang sama dengan sinyal aslinya ya. Biasanya jarak yang jauh. Ini bisa yang seperti ini ya, perangkat repeaternya yang kalau menggunakan kabel, juga ada perangkat repeater yang menggunakan tanpa kabel ya, menggunakan jaringan wireless. Itu bisa sinyal yang dipancarkan oleh wireless satu dengan yang akan diterima oleh wireless yang kedua itu tidak sampai, akan melemah, maka bisa di tengah-tengahnya ditambahkan satu repeater ya, wireless repeater seperti ini sebagai penguat sinyal. Kalau yang ini menggunakan kabel ya, biasanya kalau switch itu bisa digunakan juga sebagai repeater. Baik, ini yang kemudian yang ketiga, ini ada router ya. Router ini memiliki kemampuan ya melewati paket IP ya dari satu jaringan ke jaringan yang lain berdasarkan tujuannya. Ini contoh gambarnya ya, kalau kita lihat di sini ada router, kemudian ini ada ya, contoh juga router yang sudah ada dilengkapi dengan wireless. Jadi kalau kita membeli router itu ada ya, sekarang itu juga ada wireless yang router yang sekalian dilengkapi sebagai dia difungsikan sebagai wireless access point juga. Nah, di sini juga nih router itu ada dua port ya. Nanti untuk apa namanya, untuk pembahasan mengenai router akan ada pembahasan tersendiri ya, materi nanti di pertemuan selanjutnya akan ada membahas khusus mengenai router. Tapi ini kita kenalkan perangkatnya seperti ini ya. Nah, biasanya port router ini ada portnya lebih dari satu. Nah, ini ya kita lihat. Baik, ini contohnya. Jadi memiliki kemampuan jadi untuk melewatkan paket IP dari satu jaringan ke jaringan yang lain yang berdasarkan tujuannya. Untuk menghubungkan, digunakan untuk menyambungkan dua jaringan yang berbeda. Ya, dua jaringan yang berbeda ya, baik berbeda networknya atau berbeda IP address-nya atau berbeda topologinya. Sebagai contoh misalkan untuk menyambungkan antara LAN dengan internet ya. Kita punya LAN di bawah di tempat kita, local area network, kemudian kita ingin terhubung ke jaringan internet, ada jaringan WAN-nya. Nah, itu untuk menghubungkan antara WAN, jaringan internet dengan jaringan lokal kita, maka perlu yang namanya router untuk menghubungkan itu, untuk menjembatani dua jaringan yang berbeda tersebut, yaitu satu internet atau WAN, satu ke lokal area. Dan ini contoh perangkatnya. Baik, selanjutnya ada switch ya. Kalau router tadi kita lihat contoh contoh ada enggak ya? Coba kita lihat di sini contoh gambar simulasi penggunaan routernya ya. Router. Oke, coba kita lihat ya. Oke. Kayak gini coba ya. Nah, ini contoh router ya. Ini di sini ada dua network ya. Ini network A, ini network B ya. Network 1, network 2, ini berbeda network ini ya. Kalau di sini kita contohkan IP address-nya ini, IP address ini belum sampai ke IP address-nya. Nanti di pertemuan yang selanjutnya kita juga akan membahas IP address dulu. Tapi ini kita belum membahas IP address. Hari ini kita contohkan contoh router itu penggunaannya seperti ini. Jadi misalkan ini ada jaringan A dengan network ini ya, kemudian ini ada jaringan B dengan network yang ini yang di bawah. Ini kedua jaringan ini networknya berbeda. Sehingga pada waktu ini kedua jaringan ini ingin berkomunikasi, maka perlu suatu perangkat yang namanya router untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda tersebut. Ya, kita lihat seperti ini misalkan ya. Ya, kalau A dengan D satu network ya tidak perlu sampai membutuhkan router, cukup switch. Ya, ini juga sama satu network, tidak perlu switch ya. Nah, baru ini F ke B ini kan berbeda, networknya berbeda, maka harus melewati apa? Router. Maka router yang akan meneruskan ya, router nanti yang akan meneruskan dari jaringan itu. Misalkan F ke E ini satu network, tidak perlu sampai router, ini ke E, maka melalui router akan meneruskan ke network tujuan yang berbeda. Nah, ini contoh dari penggunaan dari apa? Router. Baik, kita lanjutkan. Itu ya, itu router. Nanti akan ada pembahasan sendiri mengenai router, bagaimana apa itu router, bagaimana proses routingnya ya. Prosesnya adalah proses konfigurasinya namanya routing. Nanti ada routing statik, routing dinamik, nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai yang ketiga adalah switch ya. Switch di sini
bentuk fisiknya mirip, hanya salah lebih dibandingkan dengan hub ya, sama dengan hub. Nanti ada pembahasan sama hub. Hanya switch ini bekerja pada layer kedua ya, layer kedua. Nanti kalau kita sudah sampai membahas mengenai OSI layer ya, berarti ada 7 lapis OSI, nanti apa namanya application, presentation dan seterusnya sampai fisik, itu layer pertama fisik ya. Itu switch ini bekerja di layer kedua, yaitu layer data link ya, fungsinya untuk menghubungkan ya, misalnya apa namanya kabel UTP ya, PRJ45 di sini ya, menggunakan konektor RJ45 dari satu komputer ke komputer yang lain ya. Misalkan ini komputer 1, komputer 2 ini dihubungkan melalui dengan switch ya. Kabel yang digunakan misalnya kabel UTP ya, konektornya menggunakan konektor RJ45. Nah, ini switch. Kalau kita lihat contoh simulasi dari penggunaan switch-nya adalah, jadi kita coba lihat switch. Iya, ini coba kita lihat, ini switch. Misalkan A ya, misalkan di ini A ingin hendak mengirimkan data ke D ya. Ini kan mengirimkan data ke D. Nah, switch ini sudah bisa mengenali MAC address. Jadi semua perangkat yang terhubung ke switch ya, komputer A atau workstation A, B, C, D ini memiliki alamat fisik hardware atau alamat hardware atau MAC address, ini sudah bisa dikenali oleh switch ya, bisa dikenali oleh switch. Sehingga pada waktu ada komputer A ingin mengirimkan data ke komputer D, nah, karena switch ini sudah bisa mengenal alamat MAC address atau alamat fisik dari semua PC ini, maka paket data yang masuk ke switch ya, ini sudah dicatat, ini yang dituju A ini siapa? Oh, yang dituju A adalah apa namanya? Yang dituju A ini adalah D. Maka komputer ini switch ini sudah bisa mengenal ya, mengenal alamat MAC address-nya D, sehingga paket datanya langsung diteruskan kepada D ya. Karena tahu oh MAC address yang dituju A ini adalah D, sehingga dia tahu ya. Ini ya, ini adalah switch. Jadi dia akan meneruskan paket data ya, akan meneruskan ke host tujuannya karena dia sudah bisa mengenal MAC address ya. Baik, kita lanjutkan. Ini switch. Dan hub ya, hub ini apa namanya, bentuk fisiknya sama seperti dengan switch tadi ya. Port jika digunakan untuk bukan port ARJ45, bentuknya hub ini sama untuk membuka sinyal atau menghubungkan dua apa namanya perangkat ya dengan menggunakan kabel UTP dengan konektor ARJ45. Hanya saja hub ini berada di layer 1, kalau yang switch tadi berada di layer 2. Bedanya apa? Karena hub ini belum bisa mengenal alamat MAC address. Jadi kalau yang switch tadi sudah bisa mengenal MAC address, kalau sedangkan yang hub itu belum mengenal alamat MAC address, sehingga semua informasi yang datang ke hub itu akan diteruskan ke semua komputer atau broadcast. Ini kita lihat bedanya ya. Kalau tadi sebab kalau kita lihat bedanya, kalau ini tadi apa namanya switch ya, kita lihat ini switch, jadi kalau ada A ngirim ke D ya sudah cukup langsung diteruskan ke D. Kalau berbeda kalau apa namanya hub, coba kita lihat di sini hub. Oke, nah, hub ini coba kita lihat pada waktu A ingin mengirim ke D ya, sama seperti tadi ini, tapi hub ini menggunakan hub bukan switch. Maka karena hub ini belum bisa mengenal alamat fisik atau alamat hardware dari masing-masing workstation atau komputer yang terhubung ke hub ini, maka apabila ada paket data yang datang ke hub, maka akan diteruskan secara ke semua komputer atau broadcast seperti ini. Nah, ini hub akan meneruskan data ke semua komputer atau yang disebut dengan broadcast. Nah, seperti ini. Ini bedanya. Kalau yang switch tadi, kalau A ingin mengirim ke D ya cukup sampai di switch langsung diteruskan ke komputer tujuan, yaitu komputer D. Berbeda kalau hub akan meneruskan ke semua komputer atau semua workstation, jadi di broadcast begitu ya. Ini adalah hub itu ya, jadi bedanya itu. Jadi karena apa? Karena hub belum bisa mengenal alamat MAC address atau alamat fiksi dari hardware ini. Baik, itu ya, kita lanjutkan. Ini bridge ya.
Bridge ini untuk meneruskan paket data dari satu segmen LAN ke segmen lainnya, namun lebih fleksibel ya dibandingkan dengan repeater ya. Ini menghubungkan ya, ini misalkan ini ada dua LAN, ini juga LAN, kemudian ini ingin dihubungkan ya. Nah, ini menggunakan bridge sama dengan switch ya, dia tapi hanya portnya hanya dua, yaitu untuk menghubungkan LAN satu ke LAN yang kedua. Dia sudah mengenali MAC address, sehingga seperti ini dapat menghubungkan jaringan menggunakan metode transmisi yang berbeda atau MAC address ya, medium access control yang berbeda ya. Kalau kita lihat simulasinya fungsinya bridge seperti ini ya, coba kita lihat dulu bridge. Oke, ya ini kita lihat bridge ini nih. Ini bridge ya. Nah, ini A ingin mengirimkan data. Nah, ini ya, ini E ini mengirimkan ke B. Nah, ini kan melalui bridge ini. Ya. Bridge ya. Oke. Oke. Ini ya, A dan C. Nah, ini kalau A ke C tidak perlu melalui bridge sehingga langsung saja bisa jalan ya. Nah, ini ya. Tapi kalau ini ya ini melalui grid ya, karena sudah kenal ya. Kalau ini hub kan, jadi apa tadi hub kan berarti meneruskan ke semua arah ya, ke semua komputer dikirim ya. Kita lihat ini hub berarti meneruskan semua ya, ini disebar di broadcast, tapi ini sudah mengenal MAC address sehingga ditutup tuh, menutup. Nah, ini kalau Anda tahu ya dikirim ya, ini teruskan ke arah ini ya, ini hub, ini bridge mengenal alamat MAC address, hub belum mengenal MAC address, sehingga pada waktu ada paket data hub disebar. Kalau ini tahu ditutup karena dia tahu yang dituju A ini C sehingga ditutup, tidak nah, ini ke B meneruskan, ini di broadcast begitu ya. Itu bedanya bridge dengan broadcast. Baik, kemudian ini gateway digunakan untuk interkoneksi ya jaringan, di mana masing-masing jaringan itu memiliki arsitektur yang berbeda ya, biasanya untuk internet ya, jaringan yang dihubungkan mempunyai protokol yang berbeda mulai dari lapisan hubungan data sampai dengan lapisan aplikasi. Kan gateway ini biasanya gateway ini ya dia yang terkoneksi dengan internet, kemudian jadikan gateway untuk bagi komputer lainnya yang ingin terkoneksi dengan internet. Nah, seperti bisa bentuk berupa PC seperti ini atau bisa berupa modem seperti ini. Jadi modem atau router itu bisa dijadikan sebagai gateway. Ini modem ya, modem bentuknya seperti ini pada waktu kita terkoneksi internet ya. Nah, modem adalah suatu alat komunikasi yang merubah dari sinyal biner menjadi analog untuk dikirim melalui saluran telepon, dan sisi penerima merubah sebaiknya. Ini untuk mengkonversi dari analog menjadi digital atau digital menjadi analog. Nah, sebaliknya ini modem. Pada waktu kita terkoneksi internet ya, jaringan dari internet masuk ke modem, kemudian dari modem dirubah menjadi ya, sinyal analog yang tadinya sinyal analog menjadi sinyal digital yang nanti diteruskan ke PC. Begitu sinyal dari digital menjadi analog. Ini modem. Ini kemudian ada firewall ya. Firewall ini binding API ya. Biasanya dipasang di antara internet dan router ya, untuk menjembatani antara internet dan router ya. Biasanya kalau kita punya router itu akan ada firewall ya, bisa berupa hardware maupun bisa berupa software. Firewall berfungsi sebagai tembok keamanan ya, untuk jaringan dalam LAN ya. Nah, di dalamnya biasanya terdapat fasilitas ya, firewall, login, ya, snot, dan seterusnya. Contoh router fisik ya, multifungsi seperti itu. Cisco router biasanya itu juga bisa difungsikan sebagai firewall ya. Ini kemudian komponen hardware yang terakhir ya, ini ada biasanya ya software, kalau tadi hardware ini software itu ya biasanya operating system ya, operating system yang nanti bisa digunakan dalam jaringan itu, operating system untuk server sendiri, operating system atau sistem operasi untuk klien sendiri ya. Nah, biasanya ini ada beberapa contoh operating system, ada Mac, ada Windows ya, kita miliki Mac, ada Linux, ada Symbian dan seterusnya. Ini contoh-contoh aplikasi yang bisa, ada CentOS ya, yang digunakan untuk server ya. Nah, silahkan nanti kalau ingin membangun suatu server ya dengan menggunakan Linux, misalkan Linux Debian atau Linux Symbian atau Linux atau CentOS atau yang terusnya ya, atau produknya Mac sendiri ya, atau Windows atau Apple dan seterusnya, atau ClearOS dan seterusnya. Ini contoh-contoh OS ya, operating system ya, dalam satu jaringan. Untuk mengelola suatu jaringan maka diperlukan suatu sistem operasi jaringan.
Ya, sistem operasi jaringan itu nanti ya dibedakan menjadi dua, yaitu untuk klien sendiri, untuk server sendiri. Ya, kalau tadi hardware-nya juga dibedakan antara hardware untuk klien sendiri, ya, spesifikasinya untuk server harus lebih tinggi performanya dibandingkan dari jaringan klien ya. Maka OS juga sama ya, juga dibedakan ya. OS mana yang untuk server, mana OS yang untuk klien. Nah ini nanti kita akan pelajari OS-nya untuk server seperti apa. Karena contohnya banyak ya, ini adalah contoh OS yang digunakan untuk server. Itu kira-kira. Jadi setelah ini nanti silahkan bisa mengerjakan tugas ini, akan dikerjakan tugasnya, kemudian nanti dikumpulkan melalui e-learning. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti komen di e-learning masing-masing. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.